Hamzah kan pamannya Rasul, sangat dicintai Nabi. Setelah dia membunuh, rupanya penyesalannya nggak akan habis. Menyesal-nyesal, akhirnya berjanji, demi Allah, seperti aku telah membunuh paling bagusnya manusia, saya akan mencari orang yang paling jelek akan aku bunuh. Niat terus. Tak taunya Musailamah al-Kadzdzab. Tak taunya ketemu ini yang harus aku bunuh. Dan dia niat, waktu dia cara membunuh sama dia ngelompat, tombak dilemparkan, seperti gembira. Alhamdulillah, seperti aku telah membunuh paling bagusnya manusia, aku telah bunuh paling jeleknya manusia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita itu dengan Allah. Jangankan kok untuk ustadz saja ada yang dicaci dan diolok kok. Nabi Muhammad dibilang apa? Kalau ada cacian untuk kita nggak seberapa dibanding cacian kepada Nabi. Nabi orang hebat dibilang syair majnun, gila dan sebagainya. Makanya justru ini ujian. Tanda ketulusan kita adalah tidak pernah bergeming dengan omongan apapun. Yakin itu. Orang hasud macam-macam. Guru Quran hasud dengan guru fikih ada. Ada kan? Saya kisahkan begini. Guru Al-Quran setiap hari ngajari Al-Quran. Cerita kepada muridnya, Al-Quran kitabullah. Setiap huruf yang kamu baca dapat pahala. Kan begitu? Wah, nasihatnya bagus. Ujung-ujung nasihatnya apa? Nasihatnya orang hasud. Apa artinya orang ngerti ilmu fikih, Qurannya tidak bagus? Nah, ngantem orang. Sehingga guru Al-Quran tulisannya di pondoknya itu gede. Khairun nasi man ta'allamul Quran wa 'allamahun nas. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan orang lain Al-Quran. Gede, warnanya hijau, nyala. Yang sebelahnya tuh guru fikih. Pakai hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang menghendaki kebaikan kepada seseorang akan dijadikan ahli fikih. Setiap hari nasihati santrinya sama-sama penghasut. Wahai santriku, katailah biarpun kaya apapun kamu harus ngerti halal haram. Kalau tidak ngerti halal haram, kamu akan makan yang haram. Maka fikih ilmu terpenting biar kamu selamat. Bagus nasihatnya. Ujung-ujungnya, apa artinya orang hafal Al-Quran tapi nggak ngerti fikih? Lah kan? Teman-teman, itu ada, hasud itu ada. Hasud itu namanya. Maka nanti dalam metode dakwah yang kami hadirkan, yang paling akhir kendala dakwah salah satunya adalah kalau ada orang nongol di pentung, ada hasud. Mungkin karena dia seorang ustadz yang hatinya kotor, enggak usah ke arah saya enggak tahu siapanya. Bukan, saya tidak mengajari menilai seseorang. Mungkin ini kok bisa aja, kok gampang sekali diundang ke sana kemari. Oh, dia artis, dia bukan ustadz, dia artis, dia belum punya ilmu dan sebagainya. Orang artinya sendiri jadi gak pengen dipanggil ustadz, orang manggil ustadz, dan dia menyampaikan yang didapat dari gurunya. Kan tidak salah. Dapat dari gurunya bab apa tadi? Bab mandi besar. Saya kemana-mana dari artis ustadz mandi besar. Boleh kok. Yang penting yang lain jangan ngomong. Kan tidak ada masalah. Cuman hasud, ustadz apaan? Belajar gitu aja sudah. Belajar sekali mandi besar saja sudah. Jadi ustadz, jangan bergeming. Hasud selalu ada di mana-mana. Nah, kalau kita masih bergeming, koreksi. Berarti kita belum benar. Karena Allah, ya. Jadi yakin, tidak apa-apa, terserah. Aku punya prinsip. Aku punya perkumpulan yang baik. Jalan terus. Jangan ragu. Justru kalau Anda menoleh, Anda sudah lupa kepada Allah. Anda tidak menuju kepada Allah. Anda nunjuk perhatian kepada manusia. Bentar lagi tutup. Tadi kita lanjutkan. Jadi, jangan bergeming. Ada orang berkomentar apapun. Bahkan termasuk catatan buat kita. Kalau diganggu orang kok bingung, berarti kita pengen disanjung orang. Terserah. Saya mau belajar. Kalau ada orang mengatakan salah, kan kaidah sederhana. Saya mau belajar lagi. Kata Imam Ghazali, kalau kamu dibilang bodoh, goblok, kau pikir saja. Kalau memang kamu benar goblok, kenapa marah? Kalau tidak goblok, juga nggak perlu marah, karena kamu tidak goblok. Kalau benar goblok, ngapain marah? Kan gitu saja. Ngapain susah? Nggak usah pusing. Kadang kita, baik, sederhana, jangan. Justru harus istiqomah. Selalu aja. Di dalam perjalanan dakwah selalu ada. Tapi orang hebat siapa? Orang hebat adalah yang tidak pernah merasa ada yang mengganggu. Saya punya anak yang mulai dakwah di masyarakat. Tiba-tiba ada beberapa ustadz yang menyetop, ngadu ke saya. Saya bilang, kamu ngadu kedua kali tak pecat jadi ustadz, balik lagi santri. Kalau ada masalah jangan cerita ke siapapun, ngadu kepada Allah, ya Allah berikan hidayah. Jangan ngomong ke teman. Nanti temannya takut benci. Misalnya ini diolok sama seseorang. Cerita ke ini benci juga kan? Enggak perlu, antara dirimu dengan Allah. Selesai. Makanya saya tidak ada mengganggu hari ini. Hari ini tidak ada mengganggu satupun. Aman dakwah saya. Tidak ada orang ganggu saya, tidak ada orang nyaci-maci. Tidak ada, aman semuanya, tidak ada yang ganggu. Belas. Lancar. Saya pendatang, orang baru. Tidak ada yang kenal di sini. Saya 1999, saya orang Jawa Timur, Pulau Wong Jawi. Nah, artinya baru hebat kalau kita tidak pernah merasa diganggu sama seseorang.
Kalau gampang merasa diganggu, itu kita yang nggak hebat. Sudah terus, anjing menggonggong, gafilah berlalu, biarkan. Saya banyak bro, kalau memang saya punya ukuran, wajar, saya mau belajar. Mau mundur, wah, kurang tulus nanti. Yakin ya? Bismillah.